Halo semuanya, balik lagi sama gue Kenny Gulardi. Kayak udah lama banget gue ngupload video di channel YouTube ini. Mungkin terakhir kali ngupload itu 1 tahun yang lalu. Ya karena banyaknya project dari beberapa brand dan juga beberapa PH sebelah buat gue susah banget buat rutin ngupload video di channel ini gitu. Sebenarnya kalau lo pengen nonton video-video yang udah pernah gue buat di beberapa brand dan juga beberapa PH sebelah, lo bisa lihat di home YouTube gue. Di situ udah gue kaitkan beberapa video yang udah gue buat di beberapa tempat yang lain gitu. Oke, rencananya di tahun ini gue bakal sering-sering upload video, dan salah satu yang lo lihat ini ada playlist baru yang judulnya Basi, yaitu Bacot Cinema. Dan di Bacot Cinema ini isinya adalah gue bakal ngomongin soal sinema entah apapun itu ya. Dan salah satunya adalah web series yang terakhir kali gue buat di akhir tahun 2021 judulnya It's Me Marcia. Gue di project ini bekerja sebagai penulis dan juga seorang sutradara. Ini adalah web series bergenre horor dan sekaligus film horor pertama gue. It's Me Marcia ini adalah sebuah project web series horor berdasar kisah nyata dari seorang hantu. Ya, seorang hantu bernama Marcia, teman-teman. Marcia ini itu adalah hantu temannya si Frizzly Herlin. Frizzly Herlin ini kalau mungkin udah pada tahu ya, dia ini adalah anak indigo yang punya konten horor gitu. Dan dia ini punya teman kecil bernama Marcia yang waktu dulu katanya ditemuin sama dia di rumahnya yang di Bangka gitu. Dan karena ini adalah sebuah project berdasarkan kisah nyata, gue nggak bisa langsung nulis begitu aja. Sebelum ketemu sama si Frizzly, gue cari-cari kontennya si Marcia ini di YouTube. Dan di beberapa YouTube itu ceritanya beberapa sama ya. Si Marcia ini setan kecil, dia ini dulu hidup di masa Belanda, kemudian dibunuh sama bokapnya, kakinya dipotong, dia jadi penasaran, akhirnya ketemu sama si Frizzly gitu. Secara garis besar ceritanya si Marcia ini mati kayak gitu. Akhirnya gue ketemu sama si Frizzly dan bicara seputar Marcia dan juga dirinya. Gue sebelumnya nggak pernah ngobrol sama anak indigo dan gue nggak punya kenal anak indigo, jadi ini adalah perbincangan pertama gue sama anak indigo gitu, dan sangat menarik ternyata. Hal-hal yang diceritakan gue tampung sebagai poin-poin yang nantinya gue bakal tulis di pembentukan skenario gitu. Dan salah satunya menarik adalah si Frizzly bilang kayak gini, Marcia itu sebenarnya bukan anak kecil bernama Sabin Marcipetra yang mati di zaman Belanda waktu itu. Dia itu adalah seorang jin yang melihat bagaimana si Sabin Marcipetra itu mati saat itu gitu. Kemudian karena si jin ini mungkin dia menyukai si Marcia, akhirnya dia menyerupai bentuk si anak kecil itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya kata dia gak ada manusia yang mati kemudian menjelma jadi setan. Itu hanyalah sebuah jin yang menyerupai si manusia itu. Dan kalimat itu gue jadikan sebagai sebuah point of view di ceritanya, teman-teman. Kalau lo nonton seriesnya episode 1-3 menceritakan bagaimana si Marcia mati ini, gue tuh membuat sudut pandang filmnya berdasarkan sudut pandang boneka, teman-teman. Boneka itu gue tafsirkan sebagai si jin yang melihat kejadian kematian si Marcia ini. Banyak banget shot-shot berupa sudut pandang boneka yang melihat kejadian itu. Itu tuh gue maksudkan sebagai apa yang dilihat si jin hari itu sehingga dia menyerupai Marcia sampai ketemu sama si Frizzly. Udah dapat beberapa poin dari pertemuan gue sama si Frizzly, gue kembangkan itu jadi sebuah bentuk skenario, teman-teman. Sebenarnya ini nggak berkaitan sama filmnya, tapi ada satu hal menarik dari apa yang dibilang Frizzly sama gue. Anak indigo itu nggak bisa lihat masa depan, tapi kebanyakan dari mereka bisa melihat masa lalu. Karena kenapa? Karena masa depan cuma punya Tuhan. Gue gak tau kenapa pengen bilang itu, meskipun gak berkaitan sama film, tapi itu keren banget. Singkat cerita, akhirnya dari apa yang dibilang sih, gue udah di sebuah skenario berhalaman kayaknya, kurang lebih kayaknya hampir 65 halaman. Karena patokannya ini kan seriesnya 6 episode, teman-teman, dan di setiap episodenya tuh pengennya 10 menit. Patokan penulisan adalah 1 halaman itu 1 menit. Kurang dari 60 halaman itu bakal berabe, lebih nggak apa-apa. Karena mendingan ngebuang daripada lu nambel-nambel, itu sih PR-nya. Dan karena budgetnya nggak duar kayak budget film, tentu aja nulisnya berdasarkan pesanan budgetnya gitu, teman-teman. Kita nggak bisa ekspektasi ketika nulis itu gede banget, tapi realita yang kita dapatkan itu nggak sebesar dari apa yang kita pengenin gitu. Jadi di sini gue berusaha memfilter banget film ini, membuatnya terlihat tidak picisan namun cukup baik untuk ditonton di YouTube. Makanya kalau lu lihat filmnya itu nggak ada set eksterior yang banyak, karena lu bayangin aja setnya tuh zaman Belanda gitu. Kalau gua keluar dari rumah tidak di hutan, lu bayangin aja tuh men, itu nggak bakal 1-2 juta budgetnya, itu pasti miliaran. Gila banget, itu di zaman Belanda. Emangnya Anda pikir gampang membuat set zaman Belanda di eksterior? Dan setelah gue nulis ya udahlah kita syuting. Waktu itu syutingnya nggak banyak ya, kita cuma makan waktu 4 hari. 1 hari pertama itu ambil adegan Frizzly ngomong depan kamera. Nah, itu nggak lama tuh syuting, sampai dari jam 8 sampai jam 2 siang doang. Yang lamanya itu adalah 3 hari setelahnya yang kita ngambil adegan per adegannya gitu, teman-teman. Dan gue mau apresiasi banget sih buat filmmaker horror, karena setelah gue laluin bikin film horror tuh susah banget, gila. Film horror itu full teknis, teman-teman. Banyak hal-hal teknis yang
yang ribet banget gitu di dalamnya gitu, mulai dari penataan lampu, kita pembentukan angle-nya, belum lagi particle light, terus lagi asap segala macam, yang buat gue kayak wow anjir, sangat menghabiskan tenaga begitu banyak gitu. Apalagi ada sebuah keterbatasan budget yang dimana ini lagi bukan film, ini series gitu, yang dimana budgetnya nggak bakal bisa meledak. Jadi kita harus akal-akalin gimana bisa look-nya ini tetap terjaga dengan keterbatasan budget yang ada gitu teman-teman. Secara directing yang paling sulit buat gue ketika syuting adalah proses pembentukan jump scare gitu. Nah kita bikin jump scare tuh nggak sekedar ada, gak ada, jeger gitu anjir. Itu tuh formulanya emang seperti itu, cuman ketika dihadapkan di lapangan itu tuh gak sesederhana itu anjir. Gue tuh agak kesulitan di situ gitu, karena di kepala sutradara tuh pasti pikirannya itu adalah editorial thinking gitu. Editorial thinking itu adalah penempatan shot yang sudah ada di kepala sutradara berdasarkan metode editing teman-teman. Sedangkan ketika syuting, lu nggak bisa melakukan itu gitu. Karena ketika kita syuting itu, kita pembedahan shotnya berdasarkan buangan yang sama dulu. Jadi misalkan shot gua nih ke muka gua dulu. Jadi semua kamera, semua lampu nih kita set ke muka gua dulu. Baru habis itu, setelah shot di sini habis, kita baru ke arah sebaliknya, yaitu di belakang gua gitu. Itu tuh bakal ngeset lampu lagi dan itu bakal lama lagi gitu. Karena ini pengalaman pertama gue, bikin jump scare-nya tuh jadi bukan berdasarkan production shot gitu, tapi berdasarkan editorial thinking gitu. Ini ada nih, ada salah satu scene-nya itu di kolong kasur yang dimana si tokohnya ini nengok gak ada setannya. Pas nengok lagi ternyata ada. Di editing kan gampang ya. Di sini gak ada, balik lagi ke sini, terus balik lagi dia, baru ada nih. Nah tapi ketika syuting sebenarnya itu ngabisinnya kesininya dulu nih. Kesini ngabisin yang nggak ada dulu, terus dikasih setannya. Baru kita ngambil yang sebelah sini. Seharusnya kayak gitu. Cuman karena gua goblok, pertama kali gue jadi bingung teman-teman. Akhirnya dari yang nggak ada setannya, terus balik lagi ke tokohnya, terus balik lagi ke ada setannya. Jadi makan waktu 2 kali gitu, bikin capek anak lampu. Sorry banget ya. Tapi dari situ dapat pembelajaran baru sih, membentukannya kayak gimana. Kemarin karena mungkin teman-teman gue yang baru bikin film horor juga, jadi ngeset lampunya tuh lumayan lama banget teman-teman. Satu scene itu sampai kita ngeset lampu 1 jam. Lu bayangin aja, gitu kayaknya kurang lebih ada 60 scene lebih gitu. Jadi harus ngabisin banyak waktu begitu banyak. Karena keterbatasan budgetnya, lampunya pun juga diminimalisir dengan lampu ada dan juga dimaksimalkan gitu. Gue nggak pakai lampu-lampu gede, gue cuma pakai lampu-lampu aperture aja 3 biji gitu sama LED fleksibel sama beberapa particle light. Gak ada lampu-lampu yang gede-gede sih. Dan karena filmnya temanya dark, jadi ngesetnya tuh yang bikin lama itu juga sebenarnya. Terus yang bikin rumitnya lagi adalah di setiap scene yang udah mulai mengarah ke setan-setan yang muncul, itu selalu ada asap teman-teman. Itu wajib banget sih, film horor harus ada asapnya, karena asapnya ini tuh berguna sebagai pembentuk dimensi juga gitu. Contohnya kayak di gambar ini gambarnya jadi bisa ada dimensinya karena ada asap di dalamnya gitu. Jadi dia tuh kayaknya tuh ngebentuk karena ada si asap itu gitu. Kalau nggak ada asap memang flat-flat aja gitu, sama aja kayak film drama teman-teman, nggak high contrast filmnya. Dan kendalanya lagi adalah kita tuh pakai smoke gun, cuman ketika di syuting itu smoke gunnya rusak. Jadi akhirnya ya anak-anak ada aja lah inisiatifnya gitu, dia jadi si kayunya dibakar terus dipakai minyak apa gitu sehingga menimbulkan asap gitu. Asapnya sih oke, cuman karena itu asap yang dibuat bukan pakai alat tapi pakai secara alami, baunya mau meninggal teman-teman gitu. Sepanjang syuting batuk-batuk, untuk gue keluar dari situ nggak sakit paru-paru gitu. Yang kasihan talentnya. Sorry banget ya karena talent-talent kita nih, karena emang asap itu harus, jadi kita harus sama-sama menahan nafas sejenak. Dan ada beberapa tingkatan scene tuh yang sulit banget buat diambil teman-teman. Contohnya adalah scene ini nih. Ini scene ketika si Marsha tuh ceritanya lagi dikubur sama si Stranger gitu lah ya kan. Ini scene cuman kayaknya diambil selama 5 detik, tapi produksinya itu dilakukan selama hampir 3 jaman gitu. Tapi itu worth it gitu, karena gambarnya lumayan sangat keren kayak film-film Quentin Tarantino gitu. Jadi tuh bentuknya tuh anak kameranya ditimbun di dalam tanah men. Jadi kita gali kuburan, di mana kuburannya itu lumayan dalam. Terus si anak kameranya masuk ke dalam berserta kameranya. Dia pakai jas hujan, dan karena waktu itu syutingnya kita di hutan, jadi tuh kuburannya tuh banyak semutnya gitu. Anak kameranya gak mau masuk, akhirnya pakai jas hujan. Dia pakai jas hujan, dia masuk ke dalam, terus baru dikubur. Dan pas dikubur itu pakai akuarium atas, sehingga kameranya itu nggak kena si tanah itu. Kemudian dibentangin kain putih segaban-gaban gitu buat nutupin backgroundnya gitu. Keterbatasan budget, jadi kita nggak bisa ngelampuin satu hutan full, jadi akhirnya dibentuk kain segede itu buat nutupin backgroundnya teman-teman. Itulah alasan kenapa belakangnya putih aja. Dan kalau mau tanya syutingnya pakai apa, kita ini syutingnya pakai kamera Lumix teman-teman. Kita pakai 2 kamera, Lumix S1H sama satu lagi Lumix S1 gitu. Dan picture profile tuh kita nggak pakai Vlog, di sini kita pakainya HLG gitu. Karena
kalau pakai vlog dan kita kurang lampu di malam hari, nantinya itu bakal banyak banget grainy dan harus ditacap di editing gitu. Dan itu juga hasilnya kan jadi kayak glossy nggak jelas gitu. Jadi malas aja. Jadi amannya tuh pakai ALG, jadi menghindari noise nggak jelas bakal ditimbulin kok pakai flat profile. Jadwal syuting yang harusnya pulang jam 12 malam jadinya jam 2 pagi, jam 4 pagi, teman-teman. Gua itu di hari kedua syuting, lu mau tau gak sih gue pulang jam berapa? Itu on cam-nya jam 8 pagi, ngaret ke jam 10 pagi karena sebelumnya syutingnya kelar jam 4 pagi. Kita syuting jam 10 pagi, selesainya jam 8 pagi. Lu bayangin aja tuh. Kemudian masuk ke tahap post pro. Masuk ke tahap post pro nih, jadi ngedit itu berjalan bersama dengan di-uploadnya video itu gitu. Jadi episode 1 selesai, langsung upload, episode 2 selesai upload, episode 3 selesai upload. Seharusnya kan yang enak kan kita kelarin dulu semuanya baru di-upload. Tapi karena ini keterbatasan waktu, deadline, jadi dan juga ngeditnya kan susah teman-teman. Ngedit horror tuh dibanding ngedit drama tuh lebih susah horror menurut gua. Karena di horror tuh kan sama aja kayak bikin film komedi, timing adalah hal yang nomor satu gitu. Ketika timingnya nggak pas atau lagunya efek-efek yang nggak masuk sesuai yang ada di gambar gitu, jadi hasilnya tuh nggak pas. Makanya timing itu perlu banget. Tapi overall untuk karya pertama gua di film horror ini cukup oke lah. Apalagi cukup dapat apresiasi banyak banget nih dari para penontonnya. Episode 1 tuh sampai tembus 1 juta viewers lebih gitu. Kalau ada kesempatan lain bikin film horror, yang jelas gua tahu apa yang harus gua lakuin setelahnya, dan kayaknya gue harus banyak belajar dari yang lebih pro lagi untuk membuat teknis-teknis yang lebih sulit di dalamnya gitu. Kalau lo mau nonton filmnya, langsung aja cek YouTube Pipiters, atau lo bisa lihat di kanal YouTube channel gue, atau di link deskripsi di bawah web series horror It's Me Mars ya. Oke, nama gue Kenny Gulardi, cabut lo.